Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum sih? Apa itu Sumpah Pemuda? Kapan tanggal lahirnya Sumpah Pemuda? Serta apa saja sih isi dari Sumpah Pemuda? Kalau belum tahu, kita belajar sama-sama yuk. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus pada 28 Oktober 1928 di Batavia atau di Jakarta. Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Situasi tersebut yang menjadikan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah isi teks dari Sumpah Pemuda. Terdapat 3 poin dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut adalah cara yang dapat kita lakukan dalam mengamalkan nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama itu, upacara bendera. Saat pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, siswa bersikap sempurna dan hormat pada bendera. Penaikan bendera melambangkan kesuksesan bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Sebagai wujud cinta tanah air, siswa harus khidmat pada proses tersebut. Cara yang kedua yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh di sekolah dan di rumah adalah cara untuk mencintai negeri ini. Mulailah dengan mempelajari hal-hal yang berguna untuk kemajuan dan pembangunan negeri ini. Yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan. Nilai menerima dan menghargai perbedaan yaitu menerima dan menghargai siapa saja untuk bisa beraktivitas dalam lingkungan tanpa membedakan status seseorang. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Berbagai perbedaan latar belakang tersebut bukan merupakan hal untuk dipermasalahkan, tetapi perlu diterima dan dihargai satu sama lain sebagai satu di antara kekuatan bangsa Indonesia. Cara yang keempat, yaitu dengan bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan pakaian batik dan adat saat perayaan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lalu yang kelima atau yang terakhir, dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan tetap bersih merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja yang dapat kita lakukan dalam mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama itu ada upacara bendera, yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh, yang ketiga menghargai perbedaan, yang keempat bangga sebagai bangsa Indonesia, yang kelima dengan membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama
para anak muda untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu Sumpah Pemuda? Nah, saya rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.